Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nurdiati, Kepala SMK IT Fitrah Haniyah. Berdiri sejak tahun 2013, memiliki 3 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknik mekanik industri. Yang kedua, teknik dan bisnis sepeda motor. Yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Visi SMK IT Fitrah Haniyah menjadi sekolah Islam terpadu unggul dalam mewujudkan lulusan yang profesional, adaptable, dan mandiri untuk membentuk generasi Rabbani. Misi SMK IT Fitrah Haniyah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, sistematis, terarah, dan profesional melalui keteladanan karakter Islami. Pembelajaran yang dilakukan di SMK IT Fitrah Haniyah berpusat kepada siswa yang berfokus pada keterampilan abad 21, meliputi collaboration, critical thinking, creativity, dan communication. Di tengah pandemi COVID-19, SMK IT Fitrah Haniyah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode project-based learning. Peran guru dalam pembelajaran berbasis project adalah bagaimana guru mampu merencanakan, mendesain pembelajaran, membuat strategi, dan pembelajaran kreatif dan inovatif. Pembelajaran based learning itu sangat efektif, di mana anak-anak peserta didik berpikir jauh lebih kritis, terampil memecahkan masalah, serta mereka dapat memproses pengetahuan dari pembelajaran yang telah mereka dapatkan. Selaku Kepala Sekolah, saya memiliki Grand Design Pendidikan Indonesia tahun 2045 dalam menghadapi Society 5.0. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa latar belakang dikeluarkannya arah dan peta pendidikan Indonesia, ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama, adanya perubahan teknologi. Yang kedua, adanya perubahan sosial. Dan ketiga adalah lingkungan yang sedang terjadi secara global. Adapun perubahan teknologi yang terjadi, adanya disrupsi teknologi yang akan berdampak pada semua sektor, penerapan otomatisasi, artificial intelligence, dan big data di semua sektor. Yang kedua, adanya perubahan sosio-kultural, perubahan demografi, profil sosioekonomi dari populasi di dunia, meningkatnya usia harapan hidup dan usia lawan bekerja, tumbuhnya migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan kelas menengah. Faktor yang ketiga adalah lingkungan, habisnya bahan bakar fosil, krisis air, perubahan iklim, permukaan laut naik. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini akan menjadi penyebab perubahan sosial masyarakat. Pandemi virus COVID-19 telah mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat. Yang pertama adalah dari bidang pendidikan. Pada sektor pendidikan, dari sisi peserta didik maupun pendidik harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sementara dari sisi lembaga, betapa banyak lembaga yang mendapatkan tekanan secara finansial. Selanjutnya terjadi perubahan pada dunia kerja. Yang pertama adalah mempercepat akses digital di semua industri. Yang kedua adalah tekanan lebih besar untuk memperbarui keterampilan. Yang ketiga adalah peluang kewirausahaan untuk bisa bertahan hidup. Mau tidak mau, cara bekerja pada masa depan akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari ini. Inilah tren perubahan yang terjadi. Munculnya jenis pekerjaan baru. Tenaga kerja multigenerasi dan beragam, tidak dibatasi struktur dan tempat. Pemberdayaan teknologi, digitalisasi dan otomatisasi, akses dan pengolahan data semakin masif. Teknologi 4.0 dimulai dengan pembelajaran daring, belanja daring, bahkan otomatisasi dengan kecerdasan artifisial menjadi semakin populer. Secara pasti timbul perubahan-perubahan dalam dunia kerja. Di masa depan akan terjadi disrupsi akibat teknologi. Apa saja pekerjaan yang akan hilang dan apa-apa saja pekerjaan baru yang akan muncul. Kita bisa melihat saat ini beberapa pekerjaan sudah mulai tergantikan. Pertanyaannya adalah bagaimana dunia pendidikan mengantisipasi hal ini? Jika kita menoleh ke belakang ataupun hari ini, para antrian pencari kerja adalah terdiri dari kaum buruh. Nanti kita akan bisa melihat dan menghadapi bahwa mencari kerja tidak hanya dari kaum buruh, tapi dari dunia pendidikan. Mereka adalah akademisi, mereka adalah para sarjana, S1, S2, bahkan S3.
sebab lapangan pekerjaan sudah tidak relevan lagi dengan jurusan yang mereka ambil. Pertanyaan kembali, bagaimana dunia pendidikan mengantisipasi hal ini? Lalu profesi apa saja yang aman di era revolusi 4.0? Yang pertama adalah profesi yang melibatkan kreativitas dan problem solving. Yang kedua, profesi yang melibatkan kecerdasan emosi. Yang ketiga, profesi yang melibatkan kecerdasan sosial. Yang keempat adalah profesi yang melibatkan kecerdasan spiritual. Grand Design Pendidikan SMK IT Fitrah Haniah tahun 2045 dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Indonesia Emas tahun 2045 bukanlah sebuah gagasan atau wacana yang muncul tanpa sebab. Ada alasan kuat mengapa kita boleh optimis Indonesia akan menjadi negara maju, mandiri, makmur dan adil. Tepat di saat bangsa ini berusia 1 abad. Ya, salah satu alasannya adalah dengan adanya bonus demografi. Jika kita analisis, pada tahun 2045, 20 tahun yang akan datang, siswa-siswi tingkat sekolah menengah, mereka inilah yang akan berada pada usia-usia emas. Para pemuda inilah yang saat itu akan menduduki posisi-posisi puncak. Mereka adalah calon presiden, calon pengusaha, pengambil keputusan penting di negeri ini. Indonesia bukan ditentukan oleh batas peta, tapi oleh gerak dan peran besar anak muda. Dalam menghadapi generasi emas bidang vokasi, SMK IT Fitrah Haniah merancang 6 gagasan. Gagasan yang pertama adalah meningkatkan kompetensi para pendidik. Peran guru atau pendidik dalam era revolusi industri 4.0 harus diwaspadai. Para pendidik tidak boleh hanya menitik beratkan tugasnya hanya dalam transfer ilmu, namun lebih menekankan pendidikan karakter, moral, dan keteladanan. Hal ini dikarenakan transfer ilmu dapat digantikan oleh teknologi, namun penerapan soft skill dan hard skill tidak bisa digantikan dengan alat dan teknologi secanggih apapun. Peningkatan kompetensi pendidik yang pertama adalah pembinaan rutin Bina Pribadi Islam yang diberikan kepada seluruh pendidik. Dengan adanya pembinaan rutin ini, maka menjadikan ruhiyah para pendidik akan selalu terjaga dan apa yang disampaikan oleh para pendidik akan bermakna. Peningkatan kompetensi pendidik selanjutnya adalah mengadakan pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri, mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri, mengadakan pelatihan kemampuan pedagogik guru, penguasaan media mengajar, dan kemampuan IT. Gagasan yang kedua adalah meningkatkan jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapainya program tersebut melalui 1. Pelibatan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Yang kedua adalah penerapan kurikulum link and match dengan industri. Yang ketiga adalah penerapan model pendidikan vokasi yang berbasis link and match dengan industri. Gagasan yang ketiga adalah membekali peserta didik untuk memiliki skill abad 21, meliputi leadership, digital literasi, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, teamwork. Gagasan keempat adalah pelibatan teknologi. Yang pertama adalah setiap siswa mempunyai bakat dan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, pendekatan teknologi informasi dibutuhkan untuk membantu menentukan program studi atau kompetensi keahlian sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua adalah pemanfaatan IoT, Internet of Things, pada dunia pendidikan. Dengan adanya IoT, dapat membantu komunikasi antara pelajar dengan pendidik dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah pemanfaatan virtual, augmented reality dalam dunia pendidikan. Dengan digunakannya hal ini dapat membantu siswa dalam memahami teori-teori yang membutuhkan simulasi tertentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Teknologi 3D pada augmented reality membuat pemakainya merasakan simulasi digital layaknya kegiatan fisik nyata. Yang keempat, pemanfaatan artificial intelligence dalam dunia pendidikan untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Gagasan yang kelima adalah
pembelajaran Al-Quran dan penanaman karakter. Selaras dengan visi SMK IT Fitrahania, yaitu menjadi sekolah Islam terpadu dalam mewujudkan lulusan yang profesional, adaptable dan mandiri, yang siap berdakwah di masyarakat. Apapun kompetensi keahlian yang mereka miliki, mereka harus memahami bahwa nahnu du'an ala kulli syai', bahwa mereka adalah da'i sebelum profesi apapun. Gagasan yang keenam adalah penguasai bahasa asing. Ada pepatah mengatakan, barang siapa menguasai bahasa, maka ia mampu menguasai dunia. Karena melalui bahasa, komunikasi lintas budaya atau bahkan negara bisa kita lakukan. Itu berarti peluang untuk memberi pengaruh terbuka lebar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 4, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Demikianlah beberapa gagasan SMK IT Fitrahania dalam mempersiapkan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Untuk itu, peran agama dan karakter tidak boleh dilepaskan dalam rancangan pendidikan masa depan. Peran agama pada saat revolusi industri 4.0 dan society 5.0 sangat penting, karena teknologi hanya akan membuat hidup menjadi lebih mudah, tetapi agama membuat hidup jadi terarah dan berkah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.